Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi dari kami, yaitu bentuk dasar laut, sifat air laut, kondisi umum laut, pembagian lingkungan laut, dan bentuk kehidupan laut. Langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, yaitu bentuk dasar laut. Sebelum kita mengetahui bentuk-bentuk dasar laut, kita terlebih dahulu harus mengetahui pengertian dasar laut. Dasar laut adalah perbedaan tinggi dan rendahnya bentuk muka bumi di dasar laut. Dasar laut adalah permukaan bumi yang ada di dalam laut, seperti relief daratan. Relief dasar laut juga mempunyai kontur yang tidak berbeda dengan yang ada pada relief daratan. Ada daratan tingginya dan lembahnya, ada juga pematangnya. Selanjutnya, bentuk-bentuk dasar laut. Yang pertama, bentuk benua. Bentuk benua merupakan dasar laut yang merupakan kelanjutan dari benua. Selanjutnya, palung laut. Palung laut adalah dasar laut yang sangat dalam, curam, sempit, dan memanjang. Selanjutnya itu gunung laut. Gunung laut adalah gunung yang terbentuk di dasar laut. Selanjutnya itu ambang laut. Ambang laut ialah dasar laut yang mencuat memisahkan antara suatu perairan dengan perairan yang lain. Contohnya itu pada ambang laut Sulawesi. Kemudian paparan benua. Paparan benua adalah suatu dasar laut yang melandai ke daratan dengan kedalaman rata-rata sampai dengan 200 meter. Selanjutnya itu laut dangkal. Laut dangkal yaitu suatu laut yang kedalamannya kurang dari 200 meter. Selanjutnya laut dalam. Laut dalam yakni sebuah laut yang kedalamannya lebih dari 200 meter. Misalnya pada laut Belanda. Misalnya pada laut Banda. Kemudian lubuk laut. Lubuk laut ialah suatu daerah yang dalam dan luas di lautan. Kemudian punggung laut. Punggung laut adalah suatu relief dasar laut yang merupakan bagian dari dasar laut yang menjulang tinggi ke atas sebagai pegunungan di dalam laut. Yang terakhir, pulau koral atau pulau karang. Pulau koral atau pulau karang adalah dasar laut yang sebagian atau semuanya terdiri dari karang. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baiklah, kita beralih ke materi selanjutnya, yaitu sifat air laut. Nah, air laut ini merupakan campuran 96,5% air murni dan 3,5 material lainnya, seperti garam-garaman, gas-gas terlarut, bahan-bahan organik, dan partikel-partikel lainnya. Sifat-sifat fisik utama air laut ini ditentukan oleh 96,5 air murni. Selain itu, sifat air laut lainnya adalah warna laut. Nah, warna air laut ini bergantung pada zat terlarut di dalam air. Contohnya warna laut merah ini disebabkan genggang merah. Ketiga, salinitas. Keempat, temperatur. Nah, temperatur ini menunjukkan kandungan energi panas. Yang kelima, konduktivitas. Yang keenam, densitas. Kemudian kita beralih ke materi selanjutnya, itu kondisi umum laut atau keadaan air laut. Nah, dalam oceanografi, yaitu ilmu mempelajari tentang laut, keadaan laut ini merupakan kondisi umum permukaan bebas di wilayah perairan besar yang dipengaruhi oleh gelombang, angin, dan arus air di lokasi serta waktu tertentu. Keadaan umum laut ini meliputi berbagai hal seperti gelombang laut, panjang gelombang, bahkan kekuatan angin itu sendiri. Keadaan laut ini dikarakterisasikan secara statistik, termasuk tingkat arus, periode, serta spektrum kekuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembagian lingkungan laut. Zona laut dibagi menjadi beberapa jenis dan juga diklasifikasikan
berdasarkan kategori tertentu. Berdasarkan letaknya, laut dibagi menjadi 3, laut pedalaman, yang dimana laut ini sebagian besar wilayahnya berada di antara daratan. Yang kedua, laut pertengahan, yang dimana sebagian besar wilayahnya berada di antara benua atau lebih. Dan yang ketiga, laut tepi, di mana sebagian wilayahnya berada di tepi benua atau suatu daratan. Yang kedua, berdasarkan kedalamannya, laut dibagi menjadi 4 zona. Yang pertama, zona litoral, yang dimana zona ini berada di pinggir pantai atau dekat dengan suatu daratan. Yang kedua, zona neritik, yang dimana zona laut ini merupakan zona laut yang dangkal, yang berada di antara 0 sampai 200 meter. Yang ketiga, zona batial, yang dimana zona ini merupakan zona yang dalam, yang memiliki kedalaman antara 200 sampai 1000 meter. Dan yang keempat yaitu zona abisal, yang dimana zona ini merupakan zona yang paling terdalam, yang dimana memiliki kedalaman kurang lebih dari 1000 meter. Berdasarkan proses terjadinya, zona laut dibagi menjadi 3. Yang pertama, zona transgresi, di mana zona laut ini terbentuk karena adanya perubahan di permukaan air laut. Yang kedua, zona ingresi. Zona laut ini terbentuk karena adanya perubahan tanah yang menurun ke dasar laut. Dan yang ketiga, zona regresi, di mana zona ini merupakan zona laut yang terbentuk karena adanya penyempitan di air laut itu sendiri. Dan yang keempat yaitu berdasarkan cahaya matahari. Berdasarkan perolehan cahaya matahari, zona laut dibagi menjadi 3. Yang pertama, zona epipelagik, di mana zona ini merupakan zona laut yang mendapat sinar matahari dalam jumlah cukup. Yang kedua, zona mesopelagik, yang dimana zona laut ini merupakan zona laut yang hanya mendapatkan penyinaran matahari dalam jumlah kecil saja. Dan yang ketiga yaitu zona batipelagik, yang dimana zona laut ini sama sekali tidak mendapatkan sinar matahari. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bentuk kehidupan laut. Laut merupakan habitat di mana organisme dapat berevolusi dan beradaptasi di lingkungan mereka. Semua organisme, baik itu hewan, tumbuhan, terumbu karang, atau biasa disebut dengan biota laut. Biota laut ini dikelompokkan menjadi 3, yaitu plankton, nekton, dan bentos. Plankton ini merupakan dasar kehidupan di laut. Plankton terbagi menjadi 2, yaitu fitoplankton dan zooplankton. Fitoplankton ini merupakan sumber makanan bagi semua hewan laut, sedangkan zooplankton merupakan hewan kecil yang melayang-layang di permukaan laut. Yang kedua, nekton. Nekton merupakan binatang-binatang laut yang dapat berenang, contohnya itu ikan paus. Dan bentos juga merupakan tumbuhan atau hewan yang berada di tepi pantai yang mulai dari tepi laut sampai laut terdalam.